Halo, selamat datang di channel Ayo Les. Channel ini menyediakan berbagai macam materi pelajaran, soal dan pembahasan, serta beberapa eksperimen sains. Namun, sebelum lanjut, silahkan klik like, subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya Anda tidak tertinggal video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan kakak Khairul Huda di channel Ayo Les. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang penilaian akhir semester ataupun PAS untuk satuan pendidikan SMP maupun MTS mata pelajaran IPA kelas 7 semester 1. Yang perlu diketahui adik-adik semua, soal ini sudah disesuaikan dengan kisi-kisi terbaru, kisi-kisi 2013, sehingga meskipun nanti tidak sesuai 100% dengan soal PAS, tetapi ini sangat mengacu dan sesuai dengan soal-soal yang akan dikeluarkan Bapak Ibu Guru pada waktu penilaian akhir semester. Soalnya ada 40 pilihan ganda dan 5 bentuk uraian. Baiklah, kita langsung mulai pembahasan satu persatu untuk soal PAS ini. Soal nomor 1, perhatikan tabel di samping. Alat ukur, satuan, dan besaran pokok menurut SI yang benar adalah 1, 2, 3, 4. Kita analisis satu persatu. Yang pertama, panjang meter jengkal. Ini bukan ya. Ini bukan. Kemudian massa kg neraca. Ya, ini benar. Kuat arus listrik, satuannya ampere, voltmeter ini salah karena satuannya untuk kuat arus ini ampere, kemudian alat ukurnya adalah ampere meter. Kemudian yang selanjutnya suhu Kelvin termometer. Ya, ini benar. Berarti jawabannya 2 dan 4 D. Oke. Selanjutnya soal nomor 2. Suhu badan orang sehat adalah 36 derajat Celcius yang termasuk besaran yaitu, ya, ini besarannya yang mana? Yaitu jawabannya benda, ini bukan. 50 ini bukan, bahkan nggak ada ya di soal. Celcius ini bukan, karena Celcius ini adalah bentuk satuan. Kemudian yang jawabannya adalah suhu. Suhu adalah bentuk dari besaran pokok. Oke. Kemudian nomor 3, perhatikan data berikut. 1 panjang, 2 kecepatan, 3 massa, 4 luas, 5 waktu, dan 6 gaya. Berdasarkan data tersebut yang termasuk besaran turunan adalah, oke, yang pertama kita analisis 1 panjang, ya, ini adalah besaran pokok. Kemudian kecepatan ini adalah besaran turunan karena ini berasal dari V sama dengan S per T ya. Ini adalah besaran turunan. Kemudian massa ini adalah besaran pokok. Luas ini adalah besaran turunan. Waktu ini adalah besaran pokok. Gaya ini adalah besaran turunan. Oke, berdasarkan data tersebut yang termasuk besaran turunan adalah berarti 2, 4, 6. Jawabannya 2, 4, 6. Oke, ada di C. Kemudian kita lanjut soal nomor 4. Raksa digunakan untuk mengisi termometer karena titik-titik. A. Titik didihnya teratur. B. Pemuaiannya teratur. C. Titik bekunya tinggi. D. Pemuaiannya tidak teratur. Oke, berdasarkan soal ini kita ketahui, kita analisis terlebih dahulu. Titik didihnya teratur, tidak ya, karena titik didihnya itu tetap angkanya untuk air raksa. Kemudian titik bekunya tinggi, tidak. Titik bekunya juga termasuk rendah. Kemudian pemuaiannya tidak teratur, tidak, pemuaiannya itu teratur ya untuk air raksa, karena kalau tidak teratur tidak mungkin bisa dijadikan sebagai alat ukur untuk suhu. Berarti jawabannya adalah B. Oke. Selanjutnya, air mendidih pada suhu titik-titik. A. 373 derajat Celcius, B. 373 Fahrenheit, C. 373 Kelvin, D. 373 reaumur. Oke, kita ingat kembali materi yang sudah pernah diajarkan oleh Bapak Ibu Guru. Untuk yang A, 373 derajat Celcius ini salah karena air mendidih pada, kalau derajat Celcius adalah 100 derajat Celcius. Untuk yang B, 373 Fahrenheit ini salah. Air mendidih pada Fahrenheit itu 212 Fahrenheit. Kelvin 373 ya, ini jawabannya. Kalau yang reaumur ini salah. Kenapa? Karena 373 reaumur ini bukan titik didihnya. Titik didihnya reaumur itu adalah 80 derajat reaumur. Oke, jawabannya berarti yang C.
Kemudian kita lanjut soal nomor 6. Suhu udara di ruang kelas 7A sebesar 28 derajat Celcius. Jika menggunakan termometer Kelvin, maka suhu ruang kelas 7A sebesar titik-titik Kelvin. Berarti ini tugasnya adalah merubah derajat Celcius menjadi Kelvin. Seperti yang sudah kita ketahui, ketika ditanyakan Kelvin, K sama dengan Celcius, derajat Celciusnya ditambah 273. Oke, kita masukkan angkanya 28 ditambah 273 sama dengan berapa adik-adik? Oke, ini sama dengan 301 Kelvin. Oke, jawabannya ada adik-adik? Ya, jawabannya ada, yaitu di yang D. Oh sorry, saya kasih warna beda. Oke, jawabannya do. Oke. Baiklah, kita masuk ke soal nomor 7. Sebuah benda yang tidak beraturan diukur oleh gelas ukur seperti pada gambar di samping. Volume benda tidak beraturan tersebut adalah titik-titik. Oke, kita ketahui di sini ada gelas 1 dan gelas 2. Untuk gelas 1 ini tanpa ada benda, volumenya 150 ml. Kemudian setelah dimasuki benda, ini volumenya naik menjadi 200 ml. Berarti dari sini sudah sangat jelas diketahui 200 ml dikurangi 150 ml. Ini merupakan volume dari benda yang dimasukkan ini. Berarti jawabannya berapa? 50 ml. Oke, apakah ada? Ya, ada. Jawabannya adalah do. Kemudian kita lanjut soal nomor 8. Hasil pengukuran dari jangka sorong berikut adalah titik-titik cm. Oke, di sini kita ketahui bahwasannya ada dua skala ya di jangka sorong, skala utama dan skala nonius. Untuk skala utamanya yaitu 4, 1, 2, 3. Oke, 4,3 cm. 4,3 cm. Kemudian kita cari di skala noniusnya, ini adalah skala yang mana kita cari nih garis yang sejajar atas dengan bawah. Ya, ada di sini 5. Oke, berarti skala noniusnya adalah 0,05 cm. Dijumlah menjadi 4,35 cm. Apakah ada jawabannya? Ya, ada ternyata. Jawabannya C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Senyawa yang bersifat asam akan menghasilkan titik-titik. Oke, untuk senyawa itu yang ketika bersifat asam maka akan menghasilkan, ini yang harus ada di hafal, yaitu ion H+. Ketika bersifat basa maka akan menghasilkan ion OH-. Oke, kita lanjut soal nomor 10. Bahan berikut yang bersifat basa adalah titik-titik. A. Air aki. B. Jeruk nipis. C. Larutan cuka. D. Larutan sabun. Air aki ini merupakan asam kuat. Kemudian jeruk nipis ini asam, larutan cuka ini juga asam. Berarti jawabannya adalah yang do. Do ini adalah basa. Larutan sabun itu adalah salah satu contoh ataupun bentuk dari basa. Baik, kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 11. Jika suatu senyawa mempunyai pH 8, senyawa tersebut merupakan titik-titik. Oke, A. Asam lemah. B. Asam kuat. C. Basa lemah. D. Basa kuat. Teorinya adalah ketika basa itu teorinya adalah ketika di sini ada angka 1, 7, dan 14. 7 ini adalah angka netral. Kemudian semakin ke kanan ataupun semakin besar nilainya, itu basanya akan semakin kuat. Tetapi untuk yang 7 ke bawah ini kan bersifat asam. Semakin dia kecil angkanya, dia akan menjadi asam kuat. Jadi teorinya di sini ketika ditanya 8, berarti dia posisinya di sini. Berarti dia posisinya di sini 8. Oke. Kalau di sini 8, dia sudah masuk basa. Tetapi basanya adalah basa lemah karena paling kecil, basa paling kecil yaitu 8. Jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12. Jika kertas lakmus dimasukkan ke larutan cuka, maka warna kertas lakmus akan menjadi di sini ada kertas lakmus berwarna merah dimasukkan ke larutan cuka. Berarti cuka itu kan asam. Kertas lakmus merah nanti ketika dimasukkan ke dalam larutan cuka yang asam, maka sifatnya bagaimana? Ya, sifatnya akan tetap menjadi merah. Tetapi kalau di sini dimasukkan ke dalam larutan yang basa, maka kertas lakmus merah ini akan berubah menjadi biru karena di sini kertas awalnya adalah merah, kemudian dimasukkan ke dalam larutan cuka yang bersifat asam, maka warnanya tetap, yaitu tetap menjadi merah. Oke, selanjutnya nomor 13. Berikut termasuk indikator alami, yaitu titik-titik.
A. Bunga sepatu kunyit, B. Jahe lengkuas, C. Kulit manggis lengkuas, D. Jahe dan kubis. Kita bahas satu persatu. A. Bunga sepatu dan kunyit. Oke, bunga sepatu itu sebenarnya adalah bisa digunakan sebagai indikator alami asam basa ya. Ini saya tuliskan di sini. Bunga sepatu itu akan menjadi dua indikator ketika asam dan ketika basa. Ketika asam, bunga sepatu itu yang bermula apa ya? Ini sarinya ya, sari bunga sepatu, sari mahkotanya yang ditumbuk, kemudian itu akan berwarna merah kegelap-gelapan. Ketika dimasukkan ke dalam larutan asam, maka akan berubah menjadi merah. Kemudian kalau dimasukkan ke dalam basa, maka akan menjadi hijau. Nah, kemudian kalau yang kunyit, ini juga indikator alami. Untuk yang kunyit itu ada dua juga, ketika kondisi asam, ketika kondisi basa. Ketika kondisi asam, kunyit itu warna dasarnya kan oranye. Nah, ketika dimasukkan ke dalam larutan asam, maka akan berubah menjadi kuning. Dan ketika dimasukkan ke dalam basa, maka akan menjadi merah. Oke ya, silakan dihafal. Ini adalah indikator-indikator alami untuk asam dan basa. Oke, kita lanjut ke soal. Jawabannya ada ya, berarti jawaban yang A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 14. Pernyataan yang paling tepat mengenai unsur adalah titik. A. Zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana. B. Zat tunggal yang tidak dapat bercampur dengan zat lain. C. Zat tunggal yang sudah tidak dapat dibagi lagi. D. Zat tunggal yang tidak dapat bersenyawa dengan zat tunggal lain. Oke, berdasarkan ini kita analisis satu persatu. A. Zat tunggal tidak dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana. Oke, jawabannya adalah yang A. Kalau yang B ini bukan, yang C ini bukan, yang D ini bukan. Oke ya. Sekarang soal nomor 15. N2O3 adalah rumus kimia dari senyawa A. Nitrogen trioksida, B. Trinitrogen dioksida, C. Dinitrogen dioksida, D. Dinitrogen trioksida. Oke, di sini yang perlu adik-adik hafal, kalau ini adalah 2 dan di sini 3. 2 itu adalah di, 3 itu adalah tri. Oke ya. Kita cari nitrogen trioksida ini bukan. Ini rumus kimianya adalah N1O3. Kemudian trinitrogen dioksida ini bukan. Ini N3O2. Dinitrogen dioksida ini berarti di N-nya 2, kemudian dioksida O2. Kemudian dinitrogen trioksida ini adalah N2O3. Sorry, ini balik ya. N2O3. Oke, jawabannya ada, yaitu yang do. Oke, kita lanjut ke soal nomor 16. Di bawah ini yang merupakan contoh unsur adalah A. Garam dapur, B. Karbohidrat, C. Besi, D. Air. Oke, kita analisis satu persatu. Untuk yang garam dapur ini bukan unsur ya, karena terdiri dari dua jenis atom, yaitu NaCl. Na dan Cl. Ini berarti bukan unsur. Karbohidrat ini juga bukan unsur karena dia terdiri dari CH2O. CnH2ON. Ini adalah rumus dari karbohidrat. Kemudian besi itu rumus kimianya adalah Fe, air H2O. Oke, di sini yang terdiri dari satu jenis atom ataupun unsur yaitu yang C. Ya, jawabannya adalah C. Kemudian soal nomor 17. Jika logam natrium dicampurkan dengan gas klorin akan membentuk garam dapur ataupun NaCl. Sifat garam dapur berbeda dengan sifat unsur pembentuknya. Materi seperti ini disebut sebagai titik. Oke, karena di sini terdiri dari dua jenis atom unsur, maka jawabannya adalah senyawa karena terdiri dari dua jenis. Kalau unsur itu hanya satu jenis, larutan itu bukan, campuran heterogen itu juga bukan. Oke, jawabannya adalah yang B. Nomor 18. Perhatikan data berikut. Zat di atas yang merupakan campuran homogen adalah titik. Oke, kita cari 1 air sungai, 2 air teh, 3 larutan garam, 4 udara, 5 kopi susu. Oke, berdasarkan soal kali ini kita analisis bersama-sama. Yang pertama, air sungai. Air sungai itu tidak homogen ya, karena
masih terlihat campurannya. Kadang ada serbuk pasirnya yang mengalir di sungai itu, air teh ya homogen, tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dibedakan lagi dalam larutan itu. Larutan garam juga tidak bisa ketika sudah menjadi larutan. Udara ini juga homogen. Kopi susu ini masih kelihatan ya, karena kopinya itu tidak tercampur dengan secara homogen. Kecuali ketika air gula, maka ini air gula homogen. Tetapi kalau kopi susu ini bersifat heterogen. Berarti jawabannya 2, 3, 4. Apakah ada? Ya ada, ternyata jawabannya do. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 19. Oke, untuk soal nomor 19, perhatikan gambar di bawah ini. 1, 2, 3. Susunan partikel zat padat, cair, dan gas adalah titik-titik. Oke, kita ketahui ini kita urutkan ya, berarti zat padat dulu, cair, dan gas. Nomor 3 ini kerapatannya sangat, partikelnya sangat dekat, sangat berdekatan. Ini adalah padat. Kemudian yang nomor 1 ini adalah cair. Yang nomor 2 ini adalah gas. Berarti jawabannya adalah urut dari padat, cair, gas 3, 1, 2. 3, 1, 2 ada, jawabannya adalah B. Soal nomor 20. Perhatikan gambar di bawah ini. Perubahan wujud yang memerlukan kalor ditunjukkan oleh gambar nomor titik-titik. Yang memerlukan kalor, padat ke cair, es mencair ya. Berarti dia memerlukan kalor 1. Kemudian cair ke gas. Di sini perubahan dari zat cair menjadi gas yang memerlukan kalor itu adalah cair ke gas, berarti ini nomor 4. Kemudian padat ke gas. Ini seperti perubahan harusnya dipanaskan, dia akan menjadi gas. Jawabannya yang 6. Oke, berarti 1, 4, 6. Apakah ada? 1, 3, 5. Oke, jawabannya adalah B. 1, 4, 6. Baiklah, videonya sampai sini terlebih dahulu. Nanti akan dilanjutkan pada part kedua. Silahkan dinantikan untuk part kedua pembahasan soal nomor 21 sampai selesai. Terima kasih dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.